Jadi Bani Israel yang berada di Mesir itu, karena Bani Israel itu kan berawal di Mesir, karena yang memboyong Yakub ke Mesir itu kan Nabi Yusuf. Kemudian dari 12 anaknya turun-temurun akhirnya punya perkampungan di Mesir. Itulah perkampungan pertama Bani Israel. Jadi karena Fir'aun di zaman Nabi Musa ini orangnya jahat, beda dengan Fir'aun di zaman Nabi Yusuf. Fir'aunnya di zaman Nabi Yusuf kabilahnya disebut Hekos, sementara Fir'aun di zaman Nabi Musa kabilahnya disebut Kibti. Lah kaum Kibti ini mengalahkan Hekos. Akhirnya kemudian Fir'aun di zaman Nabi Musa ini berkuasa dan sangat sadis sekali. Jadi satu hari terdengar ke telinga Fir'aun ini ucapan Bani Israel yang selalu menyebut-nyebut tentang doa Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi dahulu Ibrahim di masa hidupnya pernah satu hari singgah di Mesir bersama istrinya Sarah. Kemudian dilecehkan Sarah oleh Fir'aun Mesir di zaman itu, sampai hendak diambil kehormatannya. Tapi dengan perlindungan Allah, Sarah pun selamat, dijaga kehormatannya. Lah Ibrahim ini marah, akhirnya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kelak dari keturunannya akan ada yang bisa menghancurkan kekuasaan Fir'aun. Jadi doanya Nabi Ibrahim itu kemudian ternukil turun-temurun, sampailah kemudian kepada Bani Israel di zaman Fir'aunnya Nabi Musa. Jadi ketika Fir'aun ini mendengar bahwa dulu nenek moyang mereka Ibrahim mengatakan bahwa nanti akan ada keturunan yang akan menumbangkan kekuasaan Mesir, disinilah Fir'aun kemudian mengumpulkan para pejabatnya bahwa sekarang Bani Israel selalu menyebut-nyebut doanya Ibrahim kakek buyut mereka, bahwa akan ada orang yang lahir menumbangkan Mesir. Bagaimana ini? Akhirnya kemudian sepakat para pejabat pun membuat undang-undang pembantaian. Terjadilah pembantaian anak laki-laki dan membiarkan anak perempuan hidup-hidup. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, masalahnya bagaimanapun kerajaan Mesir di zaman Fir'aun di zaman itu sangat berhajat kepada Bani Israel. Karena Bani Israel itu Allah berikan kecerdasan sehingga mereka bisa bekerja untuk kerajaan Mesir, yang membangun jalan, membangun jembatan, membangun istana, menjadi pembantu rumah tangga dan begitu seterusnya. Kan diperbudak tuh. Kalau seandainya anak laki-lakinya dibantai semuanya kemudian mati, kemudian orang tuanya sudah tua kemudian mati, lama-lama habis Bani Israel ini. Lalu siapa yang akan berkhidmat kepada kami, katanya. Jadi para pejabat ini terpikir nih, kalau ras Bani Israel habis, siapa yang akan bekerja kepada kami, katanya. Dari situ kemudian Fir'aun pun merubah undang-undang yang tadinya pembantaian terus setiap tahun, dirubah undang-undangnya dengan cara 1 tahun melakukan pembantaian, 1 tahun melakukan pembiaran. Lah di tahun ketika tidak ada pembantaian, tahun pembiaran, disitulah lahir Nabiullah Harun alaihi salam. Kemudian selang 1 tahun setelahnya, ada yang mengatakan 3 tahun setelahnya, ketika tahun pembantaian, lahirlah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Jadi jarak Musa ke Harun ada yang mengatakan 1 tahun, ada yang mengatakan 3 tahun. Jadi Harun itu abangnya, Musa itu adiknya. Inilah kisah kelahiran Nabi Allah Harun alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, adapun kehidupan Harun tidak banyak dikisahkan, karena di dalam Al-Quranul Karim apabila kita bercerita tentang Nabi Harun tidak lepas daripada kisah Nabi Musa masalahnya. Dan kebanyakan kisah dalam Al-Quran atau hadis-hadis Rasul itu banyak menceritakan Musa tapi tidak banyak menceritakan Harun, sehingga kita tidak tahu bagaimana besarnya Nabi Harun. Karena perjumpaan Harun dengan Musa pun itu sangat lama, di mana Harun berada di kampung Bani Israel sementara Musa berada di istana Fir'aun.
Dan Musa berada di istana Fir'aun itu sampai 20 tahun lamanya, tidak berjumpa dengan Harun. Selepas itu kemudian terjadi pembunuhan. Musa membunuh tanpa sengaja seorang anak muda dari kaum Kibti yang bermasalah dengan pemuda Bani Israel. Akhirnya kemudian Musa kabur dari Mesir ke mana? Ke Madian. 10 tahun lagi di Madian. Jadi tidak pernah berjumpa dengan Harun. Jadi sudah besar itulah baru berjumpa. Jadi sangat sedikit sekali kisah Nabi Harun. Dari kecil sampai besar hampir tidak dikisahkan. Yang dikisahkanlah perjalanan Nabi Musa di istana sampai ke Madian. Yang jelas bahwa ketika Nabi Musa alaihi salatu wasalam pulang dari Madian, kemudian di tengah perjalanan Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat Musa menjadi Nabi dan Rasul untuk berdakwah kepada Fir'aun. Maka dari sini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Musa untuk mendakwahkan tauhid. Masalahnya Musa ini kan pertama tinggal di istana, dia tidak bergaul. Lain dengan Harun kan bergaul gitu ya, karena memang hidup di tengah-tengah kabilah. Kalau ini kan hidup di istana, ya pergaulannya dengan istana. Kemudian pergi ke Madian, ke negeri Arab, sehingga bahasa yang biasa diucapkan oleh orang-orang Mesir itu agak susah. Musa itu tidak punya kefasihan di situ. Samalah saya ini orang Sunda, karena lama di Batam, kalau pulang tuh gagap mau ngomong Sunda tuh. Ya, harus dikarantina dulu 3 bulan baru lancar. Ya. Kalau langsung datang ya bahasa Indonesia yang keluarnya lah. Jadi akhirnya kemudian Nabi Musa alaihi salatu wassalam kurang pede itu berdakwah sama Fir'aun itu, karena tidak punya kefasihan bahasa. Dari situlah kemudian ketika dia berjumpa dengan Harun, dia melihat sisi kelebihan Harun, abangnya ini. Dia kalau ngomong fasih, orator, retorikanya bagus begitu kan. Kemudian orangnya lembut. Makanya akhirnya kemudian Musa pun meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadikan Harun itu sebagai teman dia berdakwah menuju Fir'aun. Dari sini Allah subhanahu wa ta'ala katakan dalam surah Toha ayat 29 dan 34 sampai 34, Qala Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Harun akhi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri kay nusabbihuka katsira wa nudzakkiraka katsira innaka kunta bina basira qala qad utita su'laka ya Musa. Musa pun mengatakan sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, ya Allah lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, lepaskanlah kekakuan lidahku, supaya mereka bisa mengerti perkataanku, dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, yaitu Harun saudaraku. Teguhkanlah kekuatanku dengan adanya dia, dan jadikanlah dia teman dalam urusanku, agar kami banyak bertasbih kepadamu dan banyak mengingat dirimu. Jadi Nabi Musa berdoa kepada Allah agar Harun dijadikan teman dia dalam berdakwah. Akhirnya kemudian Musa pun meminta agar Harun dijadikan seorang nabi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan permintaan Musa. Allah pun angkat Harun menjadi nabi. Jadi Harun menjadi nabi itu atas permintaan Nabi Musa. Makanya kemudian Allah katakan wa wahabna lahu min rahmatina akhahu Haruna nabiyya, dalam surah Maryam ayat 53, dan kami telah menganugerahkan kepadanya sebagian rahmat kami, yaitu saudaranya Harun telah menjadi seorang nabi. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan Harun ini dari rentetan para nabi, sebagaimana Allah mengatakan dalam surah An-Nisa ayat 163, inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'di
wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa ataina Dawuda zabura. Dan sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya, dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yaqub dan anak-anak cucunya Isa, Ayyub, Yunus, Harun dan Sulaiman, dan kami berikan Zabur kepada Dawud. Surah An-Nisa 163. Dari sini kita tahu Harun resmi diangkat menjadi nabi untuk menemani Musa dan atas permintaan Musa kepada Allah Subhanahu wa taala.